Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa orang takwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu? Ternyata amalan pertamanya itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Amalan pertamanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan pertamanya ternyata dia punya sifat gemar berbagi. Jadi kalau orang sholatnya benar itu terhubung dengan Allahnya benar, itu pasti kata Quran punya sifat sosial yang tinggi. Jadi hablum minallah dengan hablum minan nas itu seimbang. Karena itu orang yang sholatnya benar sifat pertamanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar itu prakteknya kapan? Ketika kita berinteraksi sosial. Karena itu ada hadis di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada orang yang pernah terlihat. Kata Nabi, ada orang yang datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya rajin. Jangankan fardu, sunnah dikerjakan. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata ketika di hari kiamat dia pun datang dengan membawa banyak dosa, pernah saling mencela. Ketika dilihat orang yang saling mencela itu pernah sholat tidak? Nah, rumusnya begini, kalau ada orang sholat dan mencela, itu pahala sholatnya kata Nabi. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Sholat keluar dari masjid, nyela. Kadang nggak tanggung yang dicela imamnya. Siap, tadi yang baca itu, iya bacanya gitu banget. Itu pahala pindah ke imam. Belakang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tidak. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau bicara. Wa qadzafa hadza. Ada orang rajin puasa tapi senang nuduh juga. Wa akala mala hadza. Ada orang zakat, iya zakat, cuman juga suka korupsi. Ngambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Puncaknya apa? Allahu Akbar, hati-hati, hati-hati. Ada yang menumpahkan darah dan mengatasnamakan Allah di dalam. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu disebut oleh Nabi orang yang muflis kelak dijamin bangkrut saat di akhirat. Saya tanya sekarang, ada orang yang suka meledakkan diri tapi mengatakan kalimat Allah ada? Ada orang melukai atas nama Allah ada? Tolong jangan dekat-dekat yang begitu ya. Jauhi. Waktu terjadi ledakan di Jalan Tamrin, itu saya pas di Lampung. Pertanyaan pertama dari jamaah pas sesi tanya jawab, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung jawab begini, menurut sependek pengetahuan saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kira-kira betul nggak jawaban saya? Kalau kita ingin mempraktekkan hablum minan nas, maka prakteknya melewati sekat-sekat akidah. Hablum minallah, penghormatannya masing-masing. Jadi kalau masalah ibadah, undang-undang kita juga menjamin. Orang tua kita dulu tuh pinter-pinter. Udah paham bakal banyak sukunya. Indonesia itu negeri kepulauan. Sukunya banyak. Makanya dipagari, saling menghormati kita sudah khatam. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau masalah hablum minallah, ibadah ritual, kita saling menghormatinya masing-masing. Kalau ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, mereka memilih keyakinannya, dia hormati. Lakum dinukum, nggak, jangan diganggu, jangan diusili. Dibiarkan dia hormati sehingga merasakan kenyamanan dengan prakteknya masing-masing. Tapi juga jangan ikut-ikuti. Masjid At-Taqwa butuh orang sholawatan. Sholawatannya jangan pindah ke tempat ibadah lain. Di Masjid At-Taqwa masih banyak dibutuhkan yang azan.
Azannya jangan pindah ke tempat lain. Cukup saling menghormati dengan cara memberikan kenyamanan ibadah untuk. Tapi hablum minan nas, awas. Jangan mempraktekkan hablum minan nas bahkan untuk orang Islam hanya dengan Islam saja, tidak. Mungkin di metro ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam praktek hablum minan nas, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, rangkul satu dengan yang lain. Kerjasama makmurkan metro. Kerjasama meningkatkan kebaikan-kebaikan, kesuksesan membangun kota ini. Kerjasama yang Muslim dengan yang Kristen, dengan yang Hindu, dengan yang Buddha, sepanjang aspeknya aspek sosial. Makanya hadis-hadis terkait dengan interaksi sesama itu hadisnya indah sekali. Contoh begini, ini contoh ya, contoh nih. Kalau Anda masak masakan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya apal buahnya. Tapi cara bacanya bukan dengan terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi tetangga. Tidak. Maksudnya Nabi udah tahu nih, ke depan mungkin ada yang masak kuah saja, ada yang punya bumbu saja, mungkin bumbunya opor, yang dimasak singkong. Bagi tetangga supaya tahu isinya singkong. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda hanya Muslim saja? Anda punya tetangga Kristen, Anda masak, bau sampai ke situ, jangan tunggu dia nanya. Harumnya, iya emang harum, cuman sayang ibu kafir. Gak boleh begitu. Sebelum minta, datang, ketuk pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jawaban kan dibuka. Ada apa Pak? Ini saya ada sedikit rezeki lagi masakin. Bapak baik sekali, terima kasih. Anda jawab, bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya untuk berbagi. Hadis Nabi yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok dia ngembaliin panci. Ke rumah datang, udah bisa salam, assalamualaikum. Tuh. Alhamdulillah. Kita buka, ibu, iya Pak, mau ngembaliin panci? Iya, sekaligus nanya, apakah hari ini hadis Nabi mengajarkan berbagi lagi? Anda punya pohon mangga, buahnya ke tetangga. Di tempat Anda ada, tempat tetangga ada. Jangan biarkan tetangga hanya melihat tumbuhan dan daunnya saja. Sebelum itu matang betul, terangkan ke tetangga. Pak, iya, itu ada pohon mangga. Saya tahu punya Bapak kan? Iya betul. Cuma yang buah bagian ke tempat Bapak, itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Aturan siapa? Nabi yang mengajarkan. Di Islam jangan cuman Bapak, cuman lihat pohonnya dapat sampahnya. Begitu lihat mangganya, mangganya milik Bapak. Cuman kan kadang nggak banyak orang tahu hukum itu berlaku untuk pohon saja. Kadang-kadang celakanya besok-besok ayam Anda main ke tempat. Dia nggak tahu hukumnya cuman buat pohon aja. Enak banget Pak ayam jago Bapak itu. Kok Bapak bisa sembelih begitu? Kan hadis Nabi. Jadi ini syarat yang pertama ya. Siap meningkatkan iman? Siap meningkatkan takwa? Curhatnya kalau punya masalah langsung. Yusuf ayat 86. Innama ashku batni wa khudni ilaw. Curhat sama Allah. Nah Allah memberikan eksekusi salah satunya apa? Lewat ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya kalau ada ulil amri ke masjid boleh curhat. Jangan dicurhatkan di media sosial. Kalau di depan macet, konsultasikan kepada yang punya kewenangan. Jangan dibikin status. Ceplik, metro macet hari ini. Emang kenapa? Nggak jadi solusi. Jelas? Kenali siapa yang datang, saling mengenal, saling berikan solusi. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Penguat hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Apa kemudian pasalnya? Satu, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di Undang-Undang Dasarnya. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan. Yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, ini Islam yang paling benar. Sebagai Muslim wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar. Tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Kami muliakan hamba-hamba yang rindu kemuliaan, rindu perdamaian dan kedamaian. Dan saya pribadi bersyukur diajak nimbrung karena memang yang harus kita jadikan pembahasan terpenting dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan segala perbedaan yang ada, tapi tetap indah. Dan keindahan itu diusahakan. Kita ini beragama. Jangan sampai kita jangan sampai hidup kita seperti orang tidak beragama. Agama mengajarkan kebaikan. Tapi tentu ada hal-hal penting, ada kesamaan, yaitu dalam urusan akhlak. Urusan bagaimana kita berurusan dengan sesama. Akhlak itu sederhananya begini. Bagaimana baik kepada tetangga, bagaimana baik kepada orang tua, bagaimana baik dengan bawahan, itu yang diajarkan semua agama. Kalau akhlak ini kesepakatan bukan saja orang beragama, kesepakatan orang berakal. Jadi yang harus kita depankan ini dalam hidup bermasyarakat yang berbeda-beda agama atau berbeda-beda suku, maka mengedepankan akhlak. Dan di dalam Islam akhlak ini adalah termasuk yang luar biasa yang diajarkan adalah masalah toleransi. Menjelaskan di dalam Islam masalah toleransi. Di dalam Islam bukan ada sekedar toleransi. Bahkan mungkin bisa saja kami mengatakan di dalam Islam tidak diajarkan toleransi, tapi lebih dari toleransi. Jadi saya pun secara makna toleransi itu begini. Anda itu karena berbeda dengan saya, ya sebetulnya nggak boleh dengan saya, hanya karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Sebetulnya kan kurang menghargai, tapi dalam Islam tidak begitu. Kalau ada tetanggamu Nasrani yang sakit, kamu wajib ngasih obat. Bukan toleransi lagi. Jadi kewajiban. Nah, ini kewajiban itu beban. Ini yang diajarkan. Dan kami yakin bagaimana kita bertetangga yang baik. Dan itu indah hidup itu. Ada masalah urusan keyakinan di akhirat. Anda punya keyakinan, orang beragama Kristen punya keyakinan. Saya punya beragama Islam punya keyakinan. Tapi dengan perbedaan keyakinan bukan berarti kita harus berperang, bermusuhan. Tidak. Dan ini yang harus kita fahamkan bahwa bukan sekedar toleransi, akan tapi lebih dari itu kita kewajiban. Tetangga lapar, yang Buddha, yang Nasrani, Hindu, kalau kita membiarkan Nabi Muhammad marah. Bagaimana tetanggamu? Bahkan iman dihubungkan oleh Rasulullah adalah dengan tetangga. Tetangga dihubungkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa memuliakan tetangga. Tetangga di sini tidak hanya orang yang beragama Islam, tidak siapapun dari diri kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.